Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan fonem dalam bahasa Indonesia. Bunyi bahasa itu menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena ada dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Karena getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut. Kemudian gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran atau bisa disebut dengan fon menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melibatkan fungsi sebagai pembeda arti. Bunyi bahasa atau dari sudut ujaran atau turunan atau paralel, misalnya perbedaan antara bunyi vokal depan media atas e dengan vokal depan media e. Kajian mengenai bunyi bahasa ini disebut fonemik. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaganya itu berupa udara yang dikeluarkan dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernapas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa. Itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang dikeluarkan dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Tempat alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru seperti batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersama alat ucap lainnya. Alat ucap sebagai organ tubuh memiliki fungsi dan kerja tertentu. Pembentukan dan klasifikasi bunyi bahasa, ada vokal dan ada konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi, sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Cara pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Posisi bulat yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat sehingga hurufnya misalnya pada huruf U, O, dan A. Bibir vokal tak bulat yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar misalnya pada huruf I dan E. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Vokal depan yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah sebagian depan misalnya huruf I dan E. Vokal tengah yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah seperti A. Vokal belakang yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas seperti I dan U. Vokal tengah dibentuk rahang bawah menjauh sedikit ke rahang atas seperti E dan O. Vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya seperti A. Adapun pembentukan konsonan didasarkan ada 4 faktor. Yang pertama, daerah artikulasi, yang kedua, cara artikulasi, yang ketiga, keadaan pita suara, dan yang keempat, jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dan mempertemukan kedua bibir
yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator, misalnya pada huruf P, B, W, dan W. Konsonan labiodental yaitu yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator, misalnya pada huruf F dan V. Konsonan epikodental yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi, titik artikulator, misalnya pada huruf S, Z, R, dan L. Adapun pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Konsonan hambat dihasilkan dengan menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi, misalnya pada huruf P, T, C, K, B, J, dan G. Konsonan geser yang dihasilkan dengan cara menggeserkan udara yang dikeluar dari paru-paru, misalnya F, V, X, H, S, Z, dan X. Konsonan getar yang dihasilkan dengan mendetakkan atau menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga dapat bergetar, misalnya pada huruf R. Adapun semivokal, konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial atau W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Adapun pembentukan konsonan berdasarkan pita suara, konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara, misalnya pada huruf B, M, V, N, D, R, J, G. Sedangkan konsonan tak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggerakkan suara, misalnya P, T, C, K, F, R, X, dan H. Adapun pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Ada konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan pada P, T, C, K, B, D, J, G, F, X, H, R, L, W, dan Y. Sedangkan konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan misalnya M, N, N, N. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.